Bapak Ibu Saudara, tema tahunan kita memasuki 2023 ini adalah bangkit dan jadilah pemenang. 2, 3 ya, bangkit dan jadilah pemenang. Hari ini saya berbicara tentang bagaimana untuk bisa bangkit dan menjadi pemenang di sepanjang tahun yang baru ini. Yang pertama kita akan belajar memiliki iman seorang pemenang. Percaya atau tidak Bapak Ibu Saudara, kita sedang masuk dalam new season, musim baru Saudara. Di mana kita sudah menginjakkan kaki kita baru 8 hari di 2023 ini. Para anak rantau, mereka yang sudah mudik dari Bonapasogit, mungkin sudah lebih banyak di tempat mereka sekarang atau di perjalanan. Atau ada mungkin habis kebaktian ini mau balik juga. Ya kan? Atau ada yang baru bisa datang oleh karena cuti tahunan baru bisa diambil. Seperti keluarga Evan yang dari Kisaran, Tuhan memberkati. Sehingga boleh bersama dengan keluarga, orang tua, mertua, handai taulan di Bonapasogit ini saudara. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana memiliki iman seorang pemenang. Lanjutkan di layar. Mari kita membuka di Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 dan 27. Satu perikop ini berbicara angin ribut diredakan. Kita bisa membaca bersahut-sahutan, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Matius 8 ayat 23, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. 24, 23 ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. 26. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Perjalanan masuk 2023 telah dimulai yang disebut new season atau musim yang baru. Semua masa ada musimnya. Boleh kita melihat ketika Facebook viral, semua orang punya Facebook. Semua orang membuat status di Facebook. Terus berkembang. Lalu Facebook punya masih tetap tinggi, range-nya, penggunanya masih tetap tinggi, tapi beberapa orang terutama untuk kaum dewasa, elit politik menggunakan IG, Instagram. Tapi hari ini kaula muda lebih cepat menguasai dan beralih sehingga yang viral sekarang menjadi TikTok. Karena TikTok ini lebih menggairahkan, dia tidak sebatas status kami lagi ibadah. Firman Tuhan hari ini new session, enggak. Tapi dia bisa kami lagi ibadah. Namanya juga TikTok. Lalu muncullah luto-luto. Lato-lato, tok-tak-tok. Kalau terlalu lama pakai lato-lato, lama-lama kok kulotak. Enggak lah. Itu istilah Bapak Ibu Saudara bahwa musim pasti berlalu. Sekarang kita di musim apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa terus move on, bergerak. Kita tidak kembali lagi ke masa. Hanya karena tahun baru, hanya karena Natal dan tahun baru, hanya karena anak-anak kita datang lalu kita senang. Tapi begitu mereka kembali, kita kembali seperti semula. Saya berpikir kita tidak boleh seperti itu karena bagaimanapun dibutuhkan iman pemenang. Terutama di sepanjang tahun ini merupakan tahun finishing.
untuk pembangunan gereja kita ini, katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk pekerjaan Tuhan ini. Mau bagaimanapun caranya, ini pasti selesai. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau gerejanya masuk dalam musim baru di mana banyak perenungan atau kepekaan. Ya, boleh kita merasa bahwa sesuatu kembali seperti sedia kala. Musim yang biasa hujan, minggu pun hujan, pagi-pagi udah hujan. Hari ini nampaknya sudah kembali normal. Bahkan sudah musim kemarau. Banyak minum air putih supaya tidak ispa, supaya tidak batuk, supaya tidak lemah. Nah, pergerakan ini harus dimiliki oleh gereja Tuhan supaya gereja itu semakin hari semakin berkembang dan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, lanjut. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bisa memiliki iman seorang pemenang. Sementara dalam kisah yang kita baca ini, Yesus bersama murid-muridnya baru saja mau menyeberang, baru saja naik perahu. Tiba-tiba ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Baru saja 8 hari kita masuk di tahun yang baru ini. Baru saja kita masih memulai sesuatu di tahun yang baru ini. Sekonyong-konyong sesuatu terjadi. Mari kita lihat istilah sekonyong-konyong. Dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, sekonyong-konyong itu bisa disebut suddenly. Tiba-tiba. Bisa diterjemahkan tak ada pemberitahuan. Bisa juga diterjemahkan nggak ada prediksi. Terjadi begitu. Berarti itu bisa disebut sebuah malapetaka. Tidak ada yang tahu tiba-tiba Gunung Toba terjadi pergeseran. Lalu Tarutung mengalami gempa yang terakhir waktu akhir tahun. Terjadi pergeseran lempengan. Ada seorang anggota dewan dari tingkat provinsi memberikan keramik yang kalau diukur itu ada 82 gereja menerima keramik dari orang itu. Oleh karena tiba-tiba ada gereja dan menaranya harus dirobohkan dengan alat berat atau ditarik karena sudah tidak layak untuk dipakai, takut tiba-tiba roboh dan memakan korban. Itu yang disebut sekonyong-konyong. Mari kita melihat istilah sekonyong-konyong di tahun ini. Bisa menjadi prediksi buruk, signal buruk, kejadian dan tanda bahaya. Zaman akhir, musim ini akan banyak goncangan, akan membawa kebaikan atau keburukan. Kembali ke cara pandang kita, katakan amin. Banyak prediksi, terutama Indonesia. 2023 ada penetapan untuk maju di pileg. Pilihan legislatif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Kabupaten Simalungun di berapa? 12, berapa kecamatan akan juga melaksanakan serentak pemilihan kepala desa. 32 kelurahan kalau nggak salah. Termasuk di kelurahan Nagori Pardamaian Nasi. Itu biaya, makanya dibutuhkan biaya anggaran ke situ. Lalu apalagi yang bisa terjadi, beberapa orang mulai mengatur strategi bagaimana untuk melanjutkan priorisasi di sebuah organisasi. Tahun ini beberapa gereja akan melakukan sinode raya atau sidang sinode, pergantian pucuk pimpinan gereja. Kalau kita kan baru tahun lalu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya pergerakan organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Lalu apa yang bisa kita perhatikan lagi? Kalau di desa begini sederhana saja. Kalau musimnya sekarang sudah musim menuai, musim panen. Syukur kepada Tuhan musim panen telah tiba. Pas pula di musim panas seperti ini. Tapi apakah mulus seperti yang dibayangkan?
Ya mungkin sebagian, puji Tuhan, sebagian agak sedikit tersendat, tapi tetap masih di atas, masih bisa menguntungkan. Nah, kalau yang di kota, kembali ke kota, mereka akan kembali mencari pekerjaan, yang baru merantau, yang sudah bekerja kembali beraktivitas, yang memulai usaha kembali lagi melakukan lobby demi lobby. Lobby-lobby yang dimaksud di sini adalah berjumpa dengan orang, siapa tahu dia sedang mencari pekerja, mencari rekan bisnis, dan lain sebagainya. Gereja juga mempunyai persiapan program kerja 2023. Kebetulan memang kami pun di awal tahun ini cukup sibuk, padat kegiatan Bapak Ibu Saudara. Nah oleh sebab itu yang kita prediksi sekonyong-konyong, apakah yang kita tata, yang kita push, yang kita konsep itu akan berjalan dengan mulus, pas persis seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimpus gelombang, tetapi Yesus tidur. Udah gelombang berat, perahu sudah goyang ke kiri, goyang ke kanan, air menimpus ke dalam perahu. Tapi ada sesosok yang mengajak untuk menyeberang, namanya Yesus, tapi kok bisa tidur? Luar biasa ini. Lanjutkan lagi. Kita merasa ikut Yesus ini akan baik-baik saja. Tapi bisa kita mengalami kok ada masalah, kok ada persoalan. Saya menganggap bahwa Yesus lebih di atas persoalan. Bagi Yesus no problem, tidak ada yang menjadi persoalan. Tapi bagi pengikutnya, orang-orang percaya, gereja Tuhan pasti akan banyak persoalan. Nah oleh sebab itu, maka firman Tuhan di sini adalah milikilah iman seorang pemenang, katakan amin. Iman seorang pemenang bukan iman yang tidak pernah ditimpa, tapi iman yang dimaksud di sini adalah poin yang pertama, untuk menjadi orang pemenang. Memiliki iman pemenang yang pertama adalah move on. Apa istilah move on itu? Adalah sadar akan bahaya. Yang kedua, datang kepada Tuhan Yesus. Istilah move on ini adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus move on. Kita sudah masuk di tahun yang baru 2023, pikiran kita, paradigma kita juga harus bergerak, katakan amin. Bilang dulu kanan kirinya, move on. Bergerak, ya kan, berpindah. Karena sudah ada signal tadi, sudah ada prediksi tadi, bahwa sepanjang tahun 2023 ini akan begini, begitu, dan lain sebagainya. Tapi kita harus tetap move on. Seseorang menulis dalam status medsosnya, zaman boleh resesi, tapi anak Tuhan tetap resepsi. Luar biasa. Nggak ada alasan untuk tidak berpesta. Nggak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Kenapa? Karena kita sadar bahaya itu tidak akan melebihi persoalan yang akan menimpa kita. Sebab di perahu itu ada Yesus, jadi harus sadar. Walaupun kapal sudah terombang-ambing, bus, pas. Seperti kor kita yang barusan. Nanggu malus sang akal laut. Nang rope hali susungi. Nang susung namang isimia jari gedaw. Hali susung. Hali potir sudah may disi. Ya kan? Nggak ada yang bisa memprediksi Bapak Ibu bahwa zaman ini yang pasti mengalami
kegoncangan, katakan amin. Semua akan digoncang. Di rumah ini digoncang, di tempat ini digoncang, di mana-mana digoncang Bapak Ibu. Di dalam keluarga ada goncangan, di dalam ekonomi keseharian ada goncangan, anak-anak menata masa depan ada goncangan, mendidik rumah tangga ada goncangan, pelayanan ada goncangan, pekerjaan ada goncangan, perfamilian pun ada goncangan, semua akan tergoncang. Tidak ada yang tidak bergoncang. Tapi di saat terjadi goncangan itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap move on, bergerak, sadar bahwa terjadi goncangan itu, Yesus selalu ada di sana, katakan amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, saat yang kelam, tanpa 1000 kata. Tanya, kamu bertanya-tanya. Namun tetap percaya, janji-Mu Tuhan sungguh sempurna. Semua. Wah, bangunan betul. Ay neng Markordo harus agari Josu ikut festival mah itu setingkat kecamatan. Jadi poin yang pertama adalah bergerak, move on. Jangan langsung masuk ke dalam tempat yang semula lalu memutar lagu. Atung boado jabaru dainong. Betong hidup kori besi dangolon. Adong persoalan. Ido, nah akhir tahun nih, kecewa doi beko. Ko lanjut doon awal tahun on. Beh, terlalu mau terlului malagu di si itu ngahado salahku da amung. Putar tung, itu ngahado salahku da amung. Nang mulai tong tupudi, move on, berpindah. Jangan senang, jangan betah, jangan koleksi masa-masa lalu itu. Sudahlah, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru 2023 sudah datang. Song-songlah, raihlah, katakan amin. Masih putih di sepanjang tahun ini. Masih baru 8 halaman kita mulai tulisan-tulisan kita, perjalanan kita. Apakah banyak mengeluh, apakah banyak menuntut, apakah banyak bersyukur, atau menata kembali akan lebih giat, lebih komit, lebih setia, kita yang tahu. Tapi kita harus terus move on, bergerak Bapak Ibu Saudara. Kita bisa memperhatikan perputaran manusia selama tahun baru ini. Dari Jawa keluar banyak menuju Sumatera, menuju Kalimantan, menuju Indonesia bagian timur. Tapi hasil dari dinas, dari Kemenhub, Kementerian Perhubungan, puji Tuhan semua dapat berjalan dengan baik, kecil tingkat kecelakaan. Berarti semua sudah pintar untuk menjalankan kendaraannya. Waktu jalan tol baru dibuka, banyak orang nggak sadar. Gas kurang terus, enggak terasa. Sampai sudah habis, enggak terasa. Saya ingatkan kawan saya, enggak terasa. Mobil sekarang semua mobil yang jago. Enggak usah khawatir, yang harus dikhawatirkan ketika mau berangkat, periksa ban, rem, periksa segala hal. Lalu dia buka kaca spion, kaca pintu, dibukanya. Ngomong keras sekali rupanya di luar, dinaikkan lagi. Iya kan? Maka saya bilang kalau kecepatan kita di tol 80 misalnya, kita bisa terguling-guling 8 meter, 120, 12 meter, kira-kira seperti itu. Kecepatan, tapi belum lagi kalau kebentur. Jangan mau Bapak Ibu Saudara, karena kita sendiri yang mawas, kita yang menjalankan. Jadi poin yang pertama ini, kita harus bergerak. Apa yang saya maksud di sini? Ayat 25, maka datanglah
murid-muridnya membangunkan dia. Itu yang saya maksud, come to Jesus. Roma to Jesus, Roma tibu. Ya kan Roma mo akan na loja jalan na sorak asahu pasonang hamu. Jadi Yesus itu selain tempat pengaduan adalah tempat peristirahatan. Katakan amin. Kita harus terus datang kepada dia. Karena dia bukan seperti nyanyian opung na mula jari na bolon. Atau tungahama jabarhu di portibion. Enggak. Itu hanya sebuah lagu yang begitu terlepas di udara. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dan mungkin meneteskan air mata, ingat air matamu itu ditampung dalam kirba Tuhan. Dan air mata itu bisa berubah menjadi berlian, emas, hal-hal yang berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau ada persoalan kamu menangis di hadapan Tuhan, air matamu itu ditampung dan berharga. Dan apabila kamu selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan, manangi pakai lagu nak kaningan itu julu ni Yesus. Tunga majabaru da Yesus. Ali orang pas orang pas. Asin lagu, dan lagu penyembahan, paingot ji. Malaikat paingot. Saya pernah harus pulang dari sekolah SMP 1 Tanah Jawa oleh karena uang lupa atau takut meminta kepada orang tua. Oh, kami sama dengan Angelo ini. Kalau ada orang ambil ngabe na buru ngabe tulangin na. Songoni ma hidup rohana. Si tahu lungum mo. Karena saya tahu waktu itu orang tua kami sedikit susah dalam keuangan, saya tahan lah tidak mau meminta uang sekolah. Padahal Senin harus ujian. Jadi diumumkan nodang lunas dope rojo. Sonari komulak tuh huta enak. Pulak pada tuh huta. Berdalam masa simpang stampulek menuju tuson. Manja piga pesahadi komulak. Koi de sepatu Dallas. Ngajak ko na jual sepatu Dallas. Berdalam. Sampai di sini sabodara buka sepatu dungi dangak jual mai ijab. Ibalia sudi. Kalau ngai Ibalia nono sa ilagay mai toy do ilotaki do ibatok. Asing ko na tuwa na jolo do na tuwa sonari. Na budari si jalo ho. Odo licing ho. Susah ho na happy mana ro na susah. Iba ro na susah dangi mana susah ay mersuad do mana tong. Maha uang sekolah ina ay galangi sedan. Nagilang mo din ay pungu. Ina misal buti. Oh, oli le pari baduk butak. Seheran na mana ro na susah, iba ro na susah. Alay songoni pa na ujui. Marhuho, no. Mabiri batong katahon no subino mulut ni parsigaw lemang na mulut ni pardiaw. Joli libas do ibabaru pe mga uang sekolah maningon. Uang sekolah. Na yalang hud uang sekolah. Badaw suni jalo do. Ay laki na so nang 2 hari sa minggu sa bulan putaran na julo, ha? Wala ni tujabun yung pengharlina do pengaduan do tu na lain nay. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini nama. Mula bahoin na. Ini bapakmu jaloin no. Oh nggak pasti gereja neraku. Buka mah pintu gereja. Apa isom mersinggah. Ay namartangi ang doy mana. Tak ada tempat selamat. Ulat tu Yesus nama. Ada tu mulai mana tu abang Perjakarta. Pengelsa. Ada tu nginon na. Het. Sedia. Ay mana dong kompak doon waingon na marah-marahi. Kompak kamu tepuk tangan semua. Kau boja di tempat suka dan duka. Amin. Una kulat tempat suka dan duka daun. Tahu nggak? Unang ina super swala da guya. Ayaw ko suhita bisa be. Haleluya. Mengerti mau rasi nang mengalusi. Pati hukum memang ada bertangiang. Lema merah putih.
Heran ako, dana ison narohana memang amar bera buyon wala mangangguki. Ay bahasa mulak ko. Wang sikola bapa. Eta tujawin na. Mungkin eta tujawin na Tuhan suruh manang na pidong manaroto katok itu jasi hepeng. Mungkin idurai. Mulai mana saya dia teh na ibu madong hepengon. Lasi marah. Mulai may batu. Sekolah musik. Ngarugi iba di jalan, rugi dang mengikuti pelajaran, dungi sahak mabayar SPP, baru bisa berujian. Asik manang tabu, hidup bain saya ni tekunan, mungkin aka bapampe, songon hidup bain ditekuni terus, na mengulun. Haleluya. Unang ditekuni lau pasudahon. Tekun dua utong alay pasudahon na unang. Papungamu buluboy adong. Jadi seperti itulah murid-murid ini datang kepada Yesus. Tuhan, kita binasa. Move on itu artinya mengadu kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Nggak ada tempat yang bisa untuk kita aman. Maka saya bilang, ini masa kegoncangan, semua digoncang. Semua akan mengalami goncangan. Makanya jangan dong berpengaduan. Tidak ada tempat yang aman. Kecuali kepada Dia yang memberi ketenangan, keamanan di dalam kehidupan kita. Jadi untuk menjadi iman seorang pemenang adalah kita harus seperti murid ini. Sadar, adong do Yesus di perahuon. Dia mana di bereng ma di buritan, tapi mau demi mana ada persoalan dan memang Yesus tidak pernah masalah dengan persoalan. Persoalan yang takut sama Dia. Buktinya Bapak Ibu dong di ayat 25 kata mereka, Tuhan tolonglah kita binasa. Ayat 26 Ia berkata kepada mereka, ini poin yang kedua. Lanjut nak poin yang kedua. Apa yang harus kita miliki untuk menjadi seorang pemenang adalah just believe. Miliki iman pemenang dengan satu kata, percaya. Ayat 26, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, bahasa lain sangat teduh. Tapi nggak bergelombang. Kami waktu ke Pulau Nias ada ombak. Memang kalau ombak besar, mesin kapal harus diperlambat. Nggak bisa tetap jalan. Ombak di ujung sana ada petir, di sana pun ada memang hujan. Begini kapal itu. Bah, ngeri HP naroa. Lalu diperkecil. Semua mengalami goncangan di kapal itu. Kalau dia mabuk laut pasti muntah. Tapi kalau enggak biasa aja. Ya kan? Dan Yesus begitu berdiri setelah diomelin murid-murid itu. Mengapa kamu takut? Hai yang kurang percaya. Yesus memang mengomeli. Dia tidak senang dengan metode yang terjadi itu. Lalu dia berdiri dan berkata, mungkin hanya ditiupnya. Tenanglah. Seketika itu juga, sekonyong-konyong juga, laut yang mau menghempaskan perahu itu, langsung seperti tidak ada masalah. Teduh sekali. Bahasa lain, sangat teduh. Yang kedua adalah memang sering kita kurang percaya. Maka dikatakan di sini kita hanya perlu percaya saja. Percaya itu tidak bayar. Percaya saja itu di dalam diri kita. Itu sebuah prinsip Bapak Ibu. Sebuah komitmen, Bapak, posdoroha. Itu yang disebut istilah percaya. Kalau kita melihat baru percaya itu tidak perlu iman.
Karena iman dalam Ibrani pasal 11 dikatakan adalah segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itulah iman. Jadi kalau kita beriman di 2023 ini akan lebih baik dari tahun yang kemarin. Akan lebih bangkit dari tahun yang kemarin. Percaya saja itu akan terjadi, katakan amin. Karena firman Tuhan yang berkata, just believe. Trust him, percaya kepada dia. Karena kita bukan Tuhan, maka kita nggak perlu ragu. Seperti Bapa sayang anaknya. Saya belajar istilah kalau kita berdoa Bapa kami yang di surga. Amang nami, amang dabasa. Apalagi kalau sudah bahasa Batak, martang yang mahita. Roma si malungun martonggo mahita na siyam. Tu Yesus Kristus si paluahami amang nabasa. Tebo na yun labok tu puso-puso. Iya kan? Di zondo hami ham di Banua Ginjang. Baik itu di Banua Ginjang di mana? Una songotang yang ni na baru arisan ni. Ni pasa matang yang tumpar ni jabuin na. Roy nata, hoy na ala isido si matuan dadang buwe betong mangelak. Ya baka, orano na rana. Bertang yang mahita. Mantap lu dah. So na tabur tang yang. Meragam-ragam bang gua sita-sita ni Tuhan. Diganuk-ganuk jolma. Marasing-asing doang gua pangidot. Mantap. Tapi lah gue beragam-beragam betul. Iba di mana? Baik dia do. Tanya ko ni na mana? Itu tong. Dungi dangi boto yung mana? Betul dia pangujungin na. Sa ina kajolmay matong. Itu dia do. Ay lagu do ngay boto betong lagu do tanya ngon. Kakita huwabe. Amen. Hulanin nama. Apa martangyang setabu, amen. Tabu do martangyang. Ena kadang doa ke pertangyangon waktu martangyang dua maka pe pagajakku. Ay malang tabu na to. Martangyang mahitain. Sahado si Jokowi no. Ima tuha presiden si Jokowi na. Dungi sama mo si na baru ibe ko dalan ima mo lihat matuha ngay be ko bidalan na tuhutan nami. Ina mo si dua makan ini ina siya pudan na dua makan ini na. Tabuhan na martangyangi ina dito. Jadi si dola martangyang asal jupang pertangyang ang kakeringat ding. Marluba-luba aka batuk. Basa na yung batuk ko sa jabon naraku. Wala na mikiri tangyak si sari sa daw dito. Doa adalah bagian dari curhatan. Jadi itado perohata isi mahita martangia. Haleluya. Termasuk juga anak-anak belajar berdoa bukan doa yang umum-umum. Berdoa aja, Tuhan masa depanku. Tuhan pasangan hidupku, Tuhan orang tuaku. Didoakan aja, sepatah dua kata. Semuanya itu luar biasa. Dan Yesus juga dalam perkataan itu, maka dia menghardik laut gempa itu. Dan seketika itu juga danau itu teduh sekali, redah. Jadi ada kuasa dalam perkataan. Maka poin yang kedua ini adalah memiliki iman seorang pemenang dengan perkataan hanya percaya saja. Haleluya, percaya saja. Tuhan sanggup menata kehidupanmu yang buruk akan menjadi lebih baik. Sebab Tuhan mengerjakan di luar logika kita. Ada seorang famili dia bilang, iya emang kami tidak tahu, kami ini ada pekerjaan sampingan. Karena ada tanah yang kosong di sebuah komplek perumahan.
Lalu dia meminta ke pengembang, bolehkah aku bercocok tanam sebelum dibangun? Oh, naulia mang sambil payasud doin na. Yulay mana nasa guguna. Dungi adong musia tetanggana, au piba dolay. Wala kamu hubereng na mangoba isin na doot. Suwag gadong, suwag jagung. Ya kan? Lalu Bapak Ibu, panen mereka, tapi ketika panen ada pengeluaran dari panen itu. Ya kan, singkat cerita panen dia. Dihitung mak, terpudum. Di mana mudum. Tapi sudah datang tukang panen ubi, gadong, nasai cabu di gadong. Nah timbang dengan harga ubi waktu itu. Baru Roma tu jabu. Ay jabu lu hamu lu napuna gadongon. Oh lu. Nasai cabu tami ngay mobil biniin na. Ayado. Jadi omah hitungan na. 3.200.000. Oleh hati madong ko hape labah ni na mangula. Ijulo ni perumahan ni na mana. Baru pehuboto. Pada waktu tidur pun orang benar diberkati Tuhan di mana. Udah? Dangsa dia leleng nari. Teroma kabar. Nungabe moding yanggo netua-tuai amahusan amahuson. Sudah jalo de pehe pengaruh berita. Do, saya mak izin perusahaan ulang. Kasih pulang. Baru selesai saya mau ulaun pabor haton. Sugo na marhitung markira. Waktu baru ahab tabudo. Ale bolong nga dipunguan na meti. Me dodak senyum. Udul mahita dahin na. Ako ko penatusan. Napagudak ko ido masuk na to. Udul ma dilahi-lahi tihar. Sa tihar man ang pakatayon. Marsidot na ibana bema. Sa jul makaanak. Madain na. Kasi di lo tahe na saon. Nado ido bilangan na tibo. Ibo to do bilangan na nagilan. Mene. Nasa no masa kamin na. Wah, mangihulot tong nalay. Baho nga nasaon. Baho pinasaon. Ito, marlub ba do? Kami penason. Kami penasan, kami penason. Om matusan, am matuson. Sa piliriya-riya, mga kajalumbusi. Sorry mon. Emang datawon na mar haangyo na te. Tungsung tabuna. Anong malodo si Jan butar-butar mabay lagu. Bitu batu martidi alesadado. Ida marka butar-butar mabel lagui. Sa iripua. Sidong ma. I-recap. Total. Batong gudang. Awado ninna. Sa buro majo. Wala makatay buro mo leate ma di Tuhan ninna. Yatur Tuhan do dalan tuson. Dang na kebetulan non. Ba adong. Nasupanagaman. Nasaw. Nasaon. Alay. Utabay do pe gabi na saon. Asomat tong sudi. Masih berengan. Me tawon. Badia rohakon. Ya kan? Jadi sada batu na ito ruima tu si sudi. Heresong lima kitong kesimpulan doon. Ay di na kaning batu na ito ruima isudi. Ina. Tapi nggak apa-apa, karena berkat Tuhan luar biasa. Jadi dia berpikir begini, cara pandang dia begini kira-kira begitu. Lalu jaiba hidup iba saling mangulay son, dapat nason lah gabi tu son, hera tu puro nama tobo, dangin na. Bahasa ano songonod do, hera na iboto Tuhan hitate nyam maulamu tanona terlantaran, asa adong bu itu si inna. Beda cara pandangnya. Haleluya. Itu yang kita sebut just believe. Bagi orang, kebodohan, ngaluja ho magigisi marhua. Enggak.
dengan cara itu Tuhan punya rencana untuk ini. Nah itu Bapak Ibu Saudara, yang penting percaya saja. Dan orang-orang yang selalu memberi tidak pernah hidupnya meminta-minta. Itu firman Tuhan. Mereka akan terus diberkati dan bahkan lebih dan bisa berkelimpahan. Makanya orang-orang yang percaya dalam Tuhan, mereka tidak pernah resesi. Mereka akan tetap pesta, resepsi. Karena Tuhan yang mengatur. Itu sebabnya mulai hari-hari ini berjalanlah di atas iman seorang pemenang. Katakan amin. Bilang kanan kirinya, kamu Hugo, bilang. Si Bin. Oh iya tong. Mulai dulu juara huamang di Cikampek, Isopik ko juara doho tetap. Amin. Tung tamat to SMA, torjupangi mapak tua sani paborat to Surabaya. Manang tu do, tu Harvest Singapura, boy. Anak-anak muda nggak perlu khawatir loh untuk menata masa depan sekarang. Tangikon Pak, tu dia dua Pak. Ulang ngipat talak pemengana. Terus dibilang Pak, aduh masuk nih on, sediakan ongkos. Oh iya datang masukin, aku punya cita-cita. Oh datang. Saya yakin generasi kita ketiga ini adalah generasi yang lebih maju, yang akan lebih bintang di udara, di langit, di mana mereka akan orang-orang kebanggaan yang bisa menerangi orang-orang di lingkungan atau di manapun dia berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk terus bisa menjadi pemenang di sepanjang tahun ini, yang pertama kita sudah melihat adalah beriman. Katakan amin. Jadi iman itu di dalamnya adalah hanya percaya saja. Hanya percaya saja. Terus terang Bapak Ibu Saudara, saya nggak pernah saksikan tentang pentransferan pengatapan gereja kita ini. Terus terang aja. Begitu datang semua masih hitungan. Belum dibayar. Ya kan, hari Minggu sore bersama dengan Pak Kesia dan tim sudah datang diturunkan, oh senang hati luar biasa. Senin pagi sudah langsung ukur sana ukur sini lalu bor. 4 hari selesai, 1 gijang. Panai kope subinereng, nggak saya dia udah, nggak saya benar. Oh, ya aduh. Dungi telepon mak ketua pembangunan, ayo dah. Telepon ma bendahara. Ini memang leng gajian nama lakon namang. Ini mah dah. Oh. Aso ngapai hebeng nih tiup. Ale huduk tu inangon bolo lewat lagi sa siatar adong do dison. Belum ada uangku. Saya bilang begitu. Japigan no kalaki lewat isiatar mah ita jumpa telepon makatanya mah muama. Lewat japigan no kamu telepon mau udah dah. Cuma titip poni sudi. Belum ada Bapak Ibu. Tapi sore itu mungkin Tuhan atur nang maju termulak ko ay suadong ko penesananin na. Bah. Itu. Melangkai imat dusu dia. Tapi saya just believe cuman itu. Ope na telepon dang terida. Transferanon. Tuhan saya bertanya dia. Iya Bapak Ibu. Dungi pagi naing. Adong happen. Ya kan? Amang mau transferin na. Oleh hati mah. Pas. Dungi tokin na makuling mamuse. Ting ting na kan? Sudah ditransfer ya mang. Inna mana muse na tumidan. Berlubah-lubah. Penyelesaian nih di bait Tuhan nih. Haleluya. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah di sampai tertutup, nah di sampai selesai. Bola persikolah ni maddo, nah di leo tu Tuhan. Ale sopat do balapan, mucung do igung. Awalo do tong, ayo do, ayo bolo hole betu dagingi, ayo sok ngeduri dalam daging gua cik do. Tapi percaya aja. Haleluya Bapak Ibu.
Seperti itu juga ini, nang pe berengon, nang pe mulai dicek di hahuai, saya disudi. Haleluya. Mulut terpanik kamu dan ibarat kamu, ojo pakai hamu, hamu jatuh. Haleluya. Nah, baru pria dulu. Ayang nama, nang nalos, lihat dulu. Tapi biar firman Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang bekerja. Kadang-kadang cara Tuhan gak masuk akal, dia menggelitik-gelitik, tapi itu membahagiakan. Tuhan yang memberikan kepada kita pikiran yang jernih, hati yang baik, hati yang lembut. Semua Tuhan bisa kerjakan. Dia hanya melihat, Adonai dibaini halakon. Adonai dibaini halakon. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Tuhan yang bekerja. Jadi milikilah iman seorang pemenang. Ingat bahwa seorang pemenang bukan mereka yang tidak pernah jatuh. Bahkan mungkin sering terjatuh. Tapi ketika mereka memandang kepada Tuhan, tetap bergerak, tetap percaya. Hari itu Tuhan membuat semuanya menjadi sangat teduh. Tuhan memberkati, kita berdoa.